Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Nuryaman, mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis best practice pembangunan perkotaan dengan tema pengelolaan sampah perkotaan. Sampah merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi kota-kota besar akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat. World Bank 2018 menyatakan bahwa kota-kota di dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahun, dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan perkotaan, best practice dapat dimaknai sebagai praktik kebijakan atau program yang terbukti efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mengelola permasalahan publik, serta dapat dijadikan model pembelajaran bagi kota lain. Dalam pengelolaan sampah perkotaan, best practice ditandai oleh pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, daur ulang, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan kerangka tersebut, video ini akan menganalisis best practice pengelolaan sampah perkotaan melalui 3 skala, yaitu Bank Sampah Kota Surabaya pada skala daerah, kebijakan pengelolaan sampah nasional Indonesia pada skala nasional, serta sistem pengelolaan sampah kota Yokohama, Jepang pada skala internasional. Permasalahan sampah di perkotaan muncul sebagai konsekuensi langsung dari urbanisasi dan gaya hidup masyarakat modern. UN Habitat 2020 menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk kota tanpa perubahan pola konsumsi akan memperparah krisis lingkungan perkotaan. Di Indonesia, sistem pengelolaan sampah masih didominasi oleh pola kumpul, angkut, buang ke tempat pembuangan akhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa sebagian besar TPA di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas. Pada tingkat daerah, kota Surabaya pernah menghadapi kondisi darurat sampah akibat keterbatasan TPA. Kondisi ini mendorong pemerintah kota mengembangkan inovasi berbasis masyarakat melalui program bank sampah dan pengelolaan sampah terpadu. Secara nasional, pemerintahan Indonesia merespon persoalan ini melalui kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan prinsip reduce, reuse, recycle atau 3R, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sementara itu, kota Yokohama di Jepang menghadapi krisis kapasitas insenerator pada awal tahun 2000-an, sehingga mendorong pemerintah kota untuk menerapkan kebijakan pemilahan sampah yang ketat dan berbasis partisipasi warga. Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu contoh best practice pengelolaan sampah di tingkat daerah. Program bank sampah mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya dan menjadikannya memiliki nilai ekonomi. Menurut KLHK, pendekatan berbasis masyarakat ini terbukti mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan warga. Pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban pemerintahan semata, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Pada skala nasional, best practice pengelolaan sampah tercermin dalam kebijakan pemerintah Indonesia yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 menurut KLHK pada tahun 2022. Kebijakan ini menekankan peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Prinsip ekonomi sirkular mulai diperkenalkan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utama pada skala nasional masih terletak pada kesenjangan kapasitas antar daerah dan konsistensi implementasi kebijakan. Kota Yokohama di Jepang seringkali dijadikan rujukan internasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Pemerintah kota menerapkan sistem pemilihan sampah yang sangat detail dan melibatkan edukasi publik secara masif. OECD pada tahun 2019 mencatat bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi volume sampah secara signifikan dan memperpanjang umur fasilitas pengelolaan sampah. Keberhasilan Yokohama menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan faktor kunci dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Secara umum, tujuan pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menciptakan kota yang bersih dan layak huni. Bank pada tahun 2018 menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang baik juga berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan pembangunan kota.
Selain itu, pengelolaan sampah bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan best practice pengelolaan sampah perkotaan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama, komitmen pemerintah dan kepemimpinan yang kuat, sebagaimana terlihat pada kota Surabaya dan Yokohama. Kedua, partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Ketiga, dukungan regulasi dan kelembagaan, seperti kebijakan nasional dan sistem insentif ekonomi. Dan yang keempat, edukasi publik yang berkelanjutan, yang menjadi kunci perubahan perilaku masyarakat. Berdasarkan analisis lintas skala, dapat disimpulkan bahwa best practice pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh tata kelola, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Perbandingan antara Surabaya, Kebijakan Nasional Indonesia, dan Kota Yokohama menunjukkan bahwa semakin kuat integrasi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat, maka semakin efektif pengelolaan sampah perkotaan. Oleh karena itu, pembelajaran utama dari best practice ini adalah pentingnya mengadaptasi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan sesuai dengan konteks lokal guna mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Demikian analisis best practice pembangunan perkotaan dengan tema pengelolaan sampah perkotaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ricky Nuryaman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.